Harry Kane kembali meraih trofi bersama Bayern Munich. Striker berusia 32 tahun itu berhasil mengantarkan Die Roten jadi kampiun Piala Super Jerman 2025. Bagi Kane, ini merupakan trofi kedua yang diraihnya sepanjang karir profesional. Semua titel yang dia dapatkan berasal dari Bayern Munich, yakni Bundesliga dan Piala Super Jerman. Real Madrid tampaknya belum selesai belanja pemain di musim panas 2025 ini. Meski sudah mendatangkan sejumlah nama besar, Los Blancos masih ingin memperkuat lini serang sebelum bursa transfer benar-benar ditutup. Fokus utama mereka kini tertuju pada posisi penyerang tengah. Kabar keterlibatan Real Madrid dalam saga transfer Isak pertama kali mencuat lewat Richard Keys. Presenter beIN Sports itu mengungkapkan lewat Football Espana bahwa Los Blancos tengah menunggu perkembangan situasi sang striker. Isak sendiri diklaim sudah menolak bermain lagi untuk Newcastle. Penolakan itu terjadi karena Newcastle tak juga merestui keinginannya pindah ke Liverpool. Sejak awal musim panas ini, The Reds memang menjadikan Isak sebagai target prioritas untuk memperkuat barisan depan mereka. Tekanan besar dari sang pemain membuat situasi semakin panas. Liverpool bahkan sudah melayangkan tawaran senilai 110 juta pounds. Sayangnya, proposal fantastis itu langsung ditolak oleh Newcastle. Kini The Reds dikabarkan menyiapkan tawaran baru dengan nilai yang lebih besar demi mengamankan tanda tangan striker asal Swedia tersebut. Luis Diaz mencetak gol pertamanya bersama Bayern Munich. Dia merayakannya dengan selebrasi khas ex-rekan setimnya di Liverpool, mendiang Diogo Jota. Itu merupakan gol pertama Luis Diaz sejak dibeli Bayern Munich pada musim panas 2025. Selebrasi spesial dibuat pemain berusia 28 tahun itu usai membobol gawang Stuttgart. Diaz berlari ke tiang sepak pojok dan duduk sembari tangannya seolah-olah memegang konsol game. Itu adalah selebrasi khas Diogo Jota, bintang Liverpool yang tewas dalam kecelakaan pada tanggal 3 Juli tahun 2025. Jota dan Diaz pernah bermain bareng di Liverpool pada tahun 2022 sampai tahun 2025. Keduanya berhasil mempersembahkan 3 gelar buat The Reds, termasuk titel Liga Inggris 2024/2025 trofi terakhir yang mereka menangkan bersama. Penyerang Manchester United Rasmus Højlund mulai terbuka dengan opsi pindah ke AC Milan. Namun pemain asal Denmark itu enggan jika sekadar dijadikan barang pinjaman. Dilaporkan La Gazzetta dello Sport pada Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025, Højlund lebih suka pindah permanen atau dipinjamkan ke Milan dengan kondisi diakuisisi Rossoneri tahun depan. Ia tak mau terjebak dalam situasi ketidakpastian. Biaya Højlund diyakini takkan sampai 40 juta euro, mengingat performanya tergolong di bawah standar musim lalu. Pekan depan akan menjadi waktu krusial bagi Milan untuk merealisasikan transfernya. Tijani Reijnders langsung nyetel bersama Manchester City di Liga Inggris pekan pembuka, bikin 1 gol dan 1 assist. Pep Guardiola nggak kaget, Reijnders catatkan 82 kali sentuhan dan 91% akurasi umpan sukses. Pemain asal Belanda itu mampu jadi motor baru Manchester City di lini kedua. Manajer Man City, Pep Guardiola nggak kaget dengan performa Tijani Reijnders. Pemain berusia 27 tahun itu telah menunjukkan potensinya dan klik dengan tim sejak pramusim. Lionel Messi comeback dari cedera dan kembali tampil membela Inter Miami. Kehadiran La Pilga mengantarkan kemenangan buat Viz City atas LA Galaxy. Messi dihantam cedera kaki saat Inter Miami menghadapi Necaxa dalam laga League Cup awal Agustus lalu. Bintang asal Argentina itu pun menepi selama 2 pekan guna menjalani perawatan. 2 pertandingan dilewatkan Messi akibat cedera. LM10 absen kala Inter Miami menang 3-1 atas Pumas U6 di League Cup, serta tumbang 1-4 dari Orlando City dalam lanjutan MLS. Inter Miami bentrok dengan La Galaxy di Chet Stadium pada Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025, pagi WIB. Nama Messi masuk dalam daftar susunan penggawa Inter Miami sebagai pemain cadangan. ADVERTISMENT Inter Miami unggul 1-0 di babak pertama via gol Jordi Alba. Lionel Messi masuk di awal paruh kedua menggantikan Telasco Segifia. La Galaxy menyamakan kedudukan di menit ke-59 melalui gol Josep Painsil. Magi Messi terlihat di lapangan 6 menit sebelum waktu normal habis. Messi mencetak gol di menit ke-84 dari bola sepakan rendah di luar kotak penalti, mendapat bola dari Rodrigo De Paul. La Pilga meliuk-liuk sebelum melepaskan tembakan on target ke dalam gawang La Galaxy. Messi kembali berkontribusi di menit ke-89, kali ini dia memberi umpan backheel yang dituntaskan menjadi gol oleh Luis Suarez. Skor 3-1 untuk Inter Miami jadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini membawa Inter Miami naik ke posisi 5 klasemen wilayah timur MLS. Pasukan Javier Mascherano mengoleksi 45 poin dari 24 pertandingan. Paris Saint-Germain tak banyak belanja pemain di bursa musim panas ini. Luis Enrique mengatakan, skuad PSG tidak memerlukan banyak tambahan pemain. Les Parisiens telah mendatangkan 3 pemain, bahkan hanya 1 outfield player. Mereka adalah Renato Marin dan Lucas Chevalier, kiper, dan Ilya Zabarnyi, bek tengah yang dibeli dari Bournemouth.
Padahal PSG mengemban misi berat di 2025/2026, ada ekspektasi terhadap Ousmane Dembélé DKK agar mengulang kesuksesan musim lalu ketika memenangi treble. Pelatih PSG Luis Enrique mengaku puas dengan aktivitas belanja klub. Meski demikian, Enrique tidak menutup peluang untuk mendatangkan pemain lain di sisa waktu bursa musim panas ini. Premier League alias Liga Inggris punya aturan baru, yakni suatu tim akan dihukum corner jika kipernya 8 detik memegang bola. Martin Dubravka kena. Tottenham Hotspur vs Burnley berlangsung pada Sabtu, tanggal 16 Agustus, malam WIB di pekan pertama Liga Inggris musim 2025/2026. Tottenham memang telat 3-0. Di awal laga, kiper Burnley yakni Martin Dubravka dihukum aturan baru. Dirinya memegang bola selama 8 detik, timnya dihukum corner kick. Proses transfer winger Manchester United, Jadon Sancho, ke AS Roma dilaporkan menemui jalan buntu. Padahal, kesepakatan antara kedua klub diyakini sudah berada di depan mata. Masalah utama yang menjadi ganjalan serius dalam transfer ini adalah permintaan gaji sang pemain. Gaji Sancho saat ini dinilai berada jauh di luar jangkauan struktur keuangan yang dimiliki oleh AS Roma. Manajemen Giallorossi sebenarnya telah menawarkan solusi berupa kontrak jangka panjang untuk mengakali masalah ini. Namun, Sancho dilaporkan masih belum memberikan lampu hijau atas proposal tersebut. Kini, saga transfer ini sepenuhnya berada di tangan Sancho sendiri. Ia harus segera memutuskan apakah bersedia menerima potongan gaji yang signifikan atau memilih menunggu tawaran dari klub lain. Manchester United belum menutup peluang untuk memperkuat lini tengah mereka. Setelah mendatangkan beberapa penyerang anyar, perhatian klub kini beralih ke sektor gelandang. Salah satu nama yang mencuat adalah bintang muda Brighton, Carlos Baleba. Manchester United sebenarnya sudah sempat melakukan pendekatan awal kepada Brighton. Amorim melihat Baleba sebagai gelandang muda yang sesuai dengan kebutuhan tim di lini tengah. Sayangnya, pembicaraan itu terhenti di tengah jalan. Brighton memasang harga sangat tinggi untuk sang pemain, yang membuatmu langsung menarik diri dari meja negosiasi. Menurut laporan The Athletic, Setan Merah mundur setelah mengetahui Baleba dibanderol 115 juta pounds. Jumlah tersebut identik dengan biaya transfer Moises Caicedo ke Chelsea, dan Brighton sama sekali tidak mau melepas lebih murah. Walau mundur, kabarnya MU tetap belum benar-benar menutup opsi mendatangkan Baleba. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa klub masih memantau situasi sang gelandang secara dekat. Baleba dipandang cocok dengan proyek jangka panjang Amorim di Old Trafford. Jika ada celah pada bursa transfer mendatang, MU bisa saja kembali mengajukan tawaran resmi. Romano juga menegaskan, perhatian Setan Merah terhadap pemain asal Kamerun itu belum berakhir. Baleba kini menjadi sosok penting di Brighton, dan MU siap menunggu waktu yang tepat untuk bergerak lagi. Manchester United dikabarkan menjajaki kemungkinan mendatangkan kembali David De Gea ke Old Trafford. Informasi ini muncul di tengah keraguan pelatih Ruben Amorim terhadap opsi penjaga gawang yang tersedia. Jejaknya membuat sebagian kalangan menilai bahwa kepergiannya terlalu cepat. Apalagi, ketika Onana kesulitan beradaptasi, nama De Gea kembali diingat banyak pihak sebagai simbol kestabilan di bawah Mister. De Gea sendiri sempat kembali ke Old Trafford dalam sebuah laga persahabatan pramusim. Dia bahkan menulis pesan di media sosial bahwa kunjungan itu menjadi momen magis bagi dirinya dan keluarganya, serta menyebut bahwa jalannya mungkin akan bersinggungan lagi dengan klub lamanya. Ungkapan itu seolah menjadi isyarat halus bahwa dia belum menutup pintu untuk kembali ke sepak bola Inggris bersama Manchester United yang telah membesarkan namanya. Sejumlah legenda Manchester United juga memberikan pandangan mereka. Paul Parker, misalnya, pernah menilai bahwa klub membuat kesalahan besar ketika melepas De Gea. Kini, dengan keraguan terhadap performa Onana dan Bayindir, serta adanya klausul di kontrak De Gea bersama Fiorentina, Manchester United seakan kembali punya opsi darurat. Meski mereka sudah menggelontorkan dana besar untuk lini depan, belum tentu stabilitas di belakang bisa terjaga tanpa langkah tambahan. Manajer baru Chelsea, Enzo Maresca, memastikan bahwa gelandang muda Carney Chukwuemeka berpeluang hengkang dari Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas 2025. Pemain berusia 21 tahun itu saat ini berlatih terpisah bersama sejumlah pemain lain yang nasibnya belum jelas. Borussia Dortmund disebut-sebut masih tertarik untuk memulangkan Chukwuemeka. Direktur olahraga mereka, Sebastian Kehl, sudah mengungkapkan niat klub untuk mempertahankan sang gelandang. Namun, kesepakatan tampaknya rumit karena Chelsea hanya bersedia melepas dengan status transfer permanen, bukan pinjaman dengan kewajiban membeli. Menurut laporan BBC Sport, The Blues menolak tawaran Dortmund yang hanya berupa pinjaman plus opsi beli. Chelsea tetap teguh pada bandrol 40 juta pound, 838 miliar rupiah, jika ada klub yang serius ingin merekrut Chukwuemeka. Brahim Diaz adalah salah satu dari sedikit pemain Real Madrid yang mungkin terdampak negatif oleh penunjukan Xabi Alonso sebagai pelatih kepala baru.
Menurut Mundo Deportivo, raksasa Portugal SL Benfica telah menunjukkan minat yang nyata untuk mengamankan Brahim Diaz dengan status pinjaman. Laporan tersebut menunjukkan bahwa klub telah menghubungi Real Madrid untuk menjajaki kemungkinan kepindahan sementara musim panas ini. Benfica melihat Brahim sebagai opsi penyerang yang ideal untuk menambah kedalaman dan kreativitas di lini serang. Brentford resmi mendatangkan Danlo Ouattara dari Bournemouth dalam kesepakatan transfer senilai hingga 42,5 juta pound, yang menjadi rekor baru klub. Penyerang asal Burkina Faso itu menandatangani kontrak 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Pemain berusia 23 tahun tersebut tampil impresif musim lalu dengan mencetak 9 gol dalam 37 pertandingan di semua kompetisi. Ia diproyeksikan sebagai pengganti Bryan Mbeumo, yang hengkang ke Manchester United pada Juli lalu. Nottingham Forest resmi mengumumkan perekrutan Omari Hutchinson dari Ipswich Town dengan nilai transfer sebesar 37,5 juta pound. Sang winger muda menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun di City Ground, menandai babak baru dalam karirnya. Transfer Omari Hutchinson terjadi hanya sehari setelah pelatih Nuno Espirito Santo mempertanyakan aktivitas transfer klub menjelang kembalinya Nottingham Forest ke kompetisi Eropa setelah 30 tahun. Musim ini, Forest akan tampil di Liga Eropa, sehingga kebutuhan akan kedalaman skuad menjadi sangat penting. Selain Hutchinson, Forest juga hampir merampungkan transfer gelandang Manchester City, James McKeithe, dengan biaya sekitar 30 juta pound, serta mengadakan pembicaraan lanjutan dengan Rennes untuk mendatangkan striker Arnaud Calimuedo. Jika terrealisasi, total nilai ketiga transfer tersebut mencapai hampir 90 juta pound. Arsenal terus bergerak aktif di bursa transfer dengan rencana jangka panjang mereka. Meski sudah mengamankan tanda tangan Martin Zubimendi dari Real Sociedad seharga 60 juta pound pada Juli lalu, The Gunners masih dikaitkan dengan nama besar lain, yaitu Frenkie de Jong. Menurut laporan media Spanyol Vichajes, Barcelona patut waspada karena Arsenal sudah menandai nama Frenkie de Jong sebagai target utama pada bursa transfer musim panas 2026. Mikel Arteta disebut sebagai pengagum gaya bermain gelandang asal Belanda tersebut dan menilainya sebagai tambahan ideal untuk memperkuat lini tengah. Arteta melihat De Jong mampu melengkapi skuad, memberikan variasi rotasi, serta meningkatkan daya saing Arsenal di Premier League maupun Liga Champions. Dengan kontrak sang gelandang yang habis tahun depan, peluang untuk merekrutnya secara gratis semakin terbuka. Dominic Calvert-Lewin akhirnya resmi meninggalkan Everton setelah 9 tahun berseragam The Toffees. Striker berusia 28 tahun itu diperkenalkan sebagai rekrutan baru Leeds United pada Jumat, tanggal 15 Agustus, menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Dalam pernyataan resminya, Calvert-Lewin mengaku sangat bersemangat memulai babak baru. Calvert-Lewin menilai Leeds sebagai klub besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ia juga mengaku terkesan setelah berbicara dengan manajer Leeds yang juga pernah berposisi sebagai penyerang. Everton kembali aktif di bursa transfer dengan mengumumkan perekrutan Tom King dari Wolverhampton Wanderers. Kiper asal Wales itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun, hingga Juni tahun 2027, sekaligus menjadi rekrutan ke-7 The Toffees pada musim panas ini. Tom King mengungkapkan rasa bahagianya usai resmi bergabung. Kiper berusia 30 tahun ini juga menambahkan bahwa dirinya siap memberikan persaingan sehat bagi para penjaga gawang Everton lainnya, termasuk Pickford, Travers, dan Harry Shearer. Arsenal mengawali musim 2025/2026 dengan 3 poin. Melawat ke markas Manchester United, The Gunners menang 1-0 lewat gol Ricardo Calafiori. Pada pertandingan di Emirates Stadium, Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025, malam WIB, Calafiori membuat gol itu pada menit ke-13. MU sekalipun membuat 22 attempt dengan 7 on goal tidak bisa menjebol gawang tim tamu. Arsenal hanya melepaskan 2 shot on target dari total 9 kali percobaan. Arsenal berada di posisi ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 3 poin, sementara MU di posisi ke-15 dengan 0 poin. Atletico Madrid mengawali La Liga 2025/2026 dengan kekalahan, sempat unggul duluan, Los Colchoneros tumbang 1-2 di kandang Espanyol. Gol yang ditunggu Atletico baru hadir pada menit ke-37, Alvarez pamer kemampuan bola mati ketika sepakan bebasnya melesak ke pojok kanan gawang Marko Dimitrovic. Masuk di babak kedua, Atletico masih memegang kendali permainan tapi kesulitan menciptakan peluang bersih di depan gawang. Yang ada Espanyol malah bisa menyamakan skor 1-1 pada menit ke-73, Miguel Rubio lolos dari perangkap offside untuk menyambut bola sepakan bebas rekannya di tiang jauh, dan sontekannya tidak bisa dihalau Jan Oblak di pojok. Espanyol mendapat semangat baru setelah gol itu untuk balik menekan Atletico. Atletico sekalipun sudah menurunkan Antoine Griezmann dan Giacomo Raspadori tidak bisa mencetak gol tambahan.
Yang ada gawang Oblak kebobolan lagi pada menit ke-84, Pere Mila menanduk bola umpan silang Omar El Hilali dari sisi kanan dan tandukannya tak bisa dijangkau Oblak. Hingga laga tuntas, skor 2-1 untuk kemenangan Espanyol bertahan. Ini jadi kali pertama Atletico kalah di partai pembuka La Liga sejak 2009, sebelum era Diego Simeone. Atletico dengan kekalahan ini terpuruk di posisi ke-16 dengan 0 poin, sementara Espanyol di posisi ke-7 klasemen La Liga dengan 3 poin. AC Milan melangkah mantap ke babak 32 besar Coppa Italia setelah menundukkan Bari dengan skor 2-0 dalam laga di San Siro, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025, dini hari WIB. Rafael Leao membuka keunggulan sebelum Christian Pulisic memastikan kemenangan Rossoneri, namun, kabar cedera Leao sedikit mencemaskan jelang lanjutan Serie A. Hasil ini memastikan Milan bertemu Lecce di babak berikutnya Coppa Italia pada September nanti. Stefano Pioli kini hanya berharap kabar positif terkait kondisi Leao, yang masih diragukan tampil saat melawan Cremonese di Serie A. Kemenangan atas Bari menjadi sinyal awal bahwa Rossoneri serius memburu prestasi ganda musim ini, bersaing di Liga dan berusaha menambah trofi dari ajang domestik. Paris Saint-Germain mengawali Ligue 1 2025/2026 dengan kemenangan. Tandang ke markas Nantes, sang juara bertahan itu menang 1-0 berkat gol Vitinha. Dengan hasil ini, PSG menempati peringkat kedua klasemen Ligue 1 dengan 3 poin, sementara puncak klasemen dipegang AS Monaco yang sehari sebelumnya menang 3-1 atas Le Havre. Chelsea hanya bermain imbang melawan Crystal Palace di pekan perdana Premier League 2025/2026. Manajer Chelsea Enzo Maresca mengakui performa timnya memang belum maksimal. Laga Chelsea vs Crystal Palace digelar di Stamford Bridge, Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025, malam WIB. Kedua tim harus puas berbagi poin usai bermain imbang 0-0. Menilik catatan statistik, hanya 3 dari total 19 percobaan Chelsea yang mengarah ke gawang. Peluang terbaik didapat tuan rumah pada menit ketiga lewat sundulan Marc Cucurella yang dihalau Ismail Assar di garis gawang. Pada babak kedua, Chelsea lebih banyak memegang kendali permainan. Meski demikian, Cole Palmer DKK tidak banyak memberikan ancaman kepada Dean Henderson yang mengawal gawang Palace. Maresca mengakui Chelsea belum maksimal. Singkatnya, waktu pramusim disebut Maresca jadi salah satu faktor. Arsenal memang menang di kandang Manchester United, tapi debut striker baru The Gunners Victor Gyökeres sungguh mengecewakan. Gyökeres yang diharapkan bisa jadi mesin gol Arsenal di laga ini malah tampil melempem. Sepanjang berada di lapangan, Gyökeres tidak mampu berbuat banyak. Dia gagal melepaskan satu pun tembakan, cuma memenangi 2 dari 7 kali duel, lalu cuma berhasil menaklukkan lawan di udara sekali dari 6 percobaan, dan 11 kali kehilangan bola. Dia cuma 29 kali menyentuh bola dan melepaskan 9 umpan. Gyökeres akhirnya ditarik keluar pada menit ke-60 untuk digantikan Kai Havertz. Arsenal akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 lewat gol Ricardo Calafiori pada menit ke-13. Performa Gyökeres ini jadi pembicaraan di dunia maya. Banyak fans rival yang mengejek dan menilai pemain asal Swedia itu tak pantas dihargai 60 juta pound. Meski demikian, penampilan ini juga dimaklumi mengingat Gyökeres tidak punya banyak waktu melakoni pramusim bersama Arsenal. Praktis dia baru berlatih rutin bersama tim sejak tur pramusim di Asia. Lionel Messi mencetak rekor usai mencetak gol di laga Inter Miami vs La Galaxy. La Pilga jadi pemain tercepat yang mengolesi 875 gol dalam sejarah. Messi jadi bintang kemenangan Inter Miami atas La Galaxy. Bintang asal Argentina itu menyumbang 1 gol dan 1 assist untuk timnya. Tambahan 1 gol ke gawang La Galaxy menggenapkan torehan gol Messi sepanjang karir sepak bolanya. LM10 kini sudah mengoleksi 875 gol di level klub dan tim nasional. Lebih hebatnya lagi, Messi mencapai 875 gol hanya dalam 1116 pertandingan. Dia jadi pemain tercepat yang menorehkan prestasi tersebut di dunia sepak bola. Kevin Dix akhirnya merasakan debut resminya bersama Borussia Mönchengladbach di ajang DFB Pokal 2025/2026. Bek timnas Indonesia itu langsung dipercaya turun sebagai starter ketika Dave Forlan menghadapi SV Atlas Delmenhorst di Marsweg Stadion, Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025, malam WIB. Meski hanya bermain selama 46 menit sebelum digantikan Fabio Christian Chiarodia, penampilan Dix jadi sorotan. Debut ini sekaligus membuka jalan baginya untuk merebut tempat reguler di lini belakang Gladbach pada musim anyar Bundesliga. Debut Kevin Dix kurang berjalan mulus, sebab ia harus menerima gawang Borussia Mönchengladbach dibobol 2 kali oleh Delmenhorst pada pertandingan itu. Untungnya, Borussia Mönchengladbach mampu meraih kemenangan 3-2. Tim asuhan Gerardo Soani itu pun mampu melaju ke babak selanjutnya di DFB Pokal musim ini.